warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah? Ibu akan absen. Dengarkan ibu baik-baik ya. Ibu panggil namanya dan ibu tidak akan mengulang lagi. Dengarkan, jadi dengarkan ibu. Yang pertama Abdul Zikri ada, hadir. Aisyah Ramadina hadir, hadir. Al Hadi Subha hadir, hadir. April Lasmaria Borusiragi hadir, hadir. Oke, di sini hadir semua, murid kita 20, berarti hadir semua. Oke, pada ingat nggak anak-anak ibu sekalian, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang sumber daya alam. Oke, ibu akan meringkas lebih jauh tentang sumber daya alam, oke? Banyak yang nggak tahu kemarin, banyak yang nggak dapat karena minggu lalu kita belajar hanya sebentar karena waktu ya mepet. Jadi ibu akan mengulas lebih dalam lagi tentang sumber daya alam. Udah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, ibu mau kalian semua tetap semangat. Udah, fokus ke depan, jangan ada yang main-main. Jadi ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari hari ini kita dapat untuk kedepannya. Udah, oke, kita masuki pelajaran hari ini tentang sumber daya alam. Lihat ke depan ya anak-anak, sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Abdal tahu sumber daya alam itu apa? Oke, nggak tahu ya? Baiklah, dengarkan ibu. Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Anak-anak, kita hidup di negara Indonesia, negara yang sangat luas, yang banyak sumber daya manusia, yang banyak sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya terdapat dari mana aja? Yang pertama dari pertanian. Kita lihat, ibu tulis ya. Yang pertama dari pertanian. Yang kedua dari perkebunan. Yang ketiga dari pertambangan. Yang keempat dari mana? Coba anak-anak. Coba anak-anak, ada yang tahu yang keempat dari mana? Dan yang keempat dari perikanan. Oke, dari pertanian ada yang tahu contohnya apa? Ada yang tahu? Ibu akan jelaskan. Dari pertanian contohnya kayak di sini, banyak gak kita lihat sawah, sawah padi, sawah yang menghasilkan padi. Contohnya berarti padi. Perkebunan apa? Perkebunan banyak nggak di sini? Kelapa sawit, pohon kelapa, itu bisa jadi contoh sumber daya alam. Kita kasih contoh sawit. Sawit digunakan untuk apa? Untuk membuat minyak makan, kan diolah. Udah, yang ketiga pertambangan. Apa hasil dari pertambangan itu? Hasilnya adalah emas, perak, aluminium, dan lain-lain. Ya, selanjutnya perikanan apa? Hasil laut. Contohnya ikan yang kita makan setiap pagi, setiap hari. Apalagi? Habis ikan apalagi? Teri. Udah, dan kita sambung. Jadi itu dia. Ini dia pendapatan sumber daya alam dari pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Sumber daya alam terbagi menjadi dua macam ya anak-anak, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang bisa digunakan terus-menerus, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tidak dapat digunakan terus-menerus, dia langsung habis. Oke, ibu kasih contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya apa? Tanah.
Apalagi tumbuhan. Apalagi hewan. Apalagi anak-anak, ada yang tahu? Udah, ada yang tahu lagi? Dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Aluminium contohnya. Aluminium, emas, perak, dan lain-lain. Oke, di sini Ibu ada membawa beberapa gambar supaya kalian bisa mengerti. Nah, ini Ibu ada bawa gambar. Ini anak-anak, ini contoh aluminium. Emas sudah pada tahu ya. Mungkin sebagian ada yang pakai emas, yang perempuan ya, udah pada tahu ya. Besi ada juga anak-anak, besi. Ini contoh gambar besinya ya. Nanti Ibu minta kepada kalian, nanti Ibu akan buat kelompok. Nanti Ibu minta kepada kalian untuk menempelkan di mana tempatnya. Nanti Ibu buat kolomnya ya. Udah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Air bisa, tumbuhan bisa, tanah bisa ya. Berarti yang dapat diperbaharui contohnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Oke, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok karena kita terdiri dari 20 orang, berarti Ibu buat 5 kelompok aja, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo susun, ikuti kelompoknya, bagi kelompoknya, susun kursinya ya. Sudah disusun? Ya, Ibu akan bagikan ya. Jadi setiap kelompok Ibu kasih sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalian tinggal mencari mana sih yang cocok, mana sih dia gambarnya gitu. Udah, Ibu tunggu kalian mengerjakan. Berapa menit? 5 menit ya, Ibu tunggu. Nanti kalian akan tempelkan ke depan. Oke, Ibu buat kolomnya, nanti kalian tempelkan masing-masing anggota kelompoknya, satu orang aja ya perwakilan, menempelkan gambarnya di depan. Oke, jadi kawan yang lain bisa mengerti. Sambil kerjakan ya, suaranya jangan ribut kali. Udah siap? Udah masing-masing anggota kelompoknya menempelkan di depan. Nah, coba kita lihat kawannya sudah menempelkan di depan. Benar apa enggak sih jawaban kawannya? Jawaban anggota kelompoknya. Ini hasil diskusi kalian. Benar enggak? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tanah dapat diperbaharui apa enggak anak-anak? Dapat. Oke, berarti benar. Kelompok 1 benar. Kelompok 2 tengok. Besi dapat diperbaharui atau tidak? Tidak dapat. Berarti jawabannya benar atau salah? Benar. Tembaga dapat diperbaharui atau tidak? Tidak. Berarti jawabannya benar. Ada 2 kelompok lagi yang belum maju untuk menempelkan. Bagaimana ini, anak-anak? Nggak tahu. Sudah perwakilan kelompok yang maju menempelkannya di depan. Nggak bisa. Udah, kalian diskusikan aja dulu. Udah. Berarti di sini kita lihat sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tanah kan bisa melebur, bisa digunakan
berulang-ulang berarti dia termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Udah, 2 orang lagi kumpulkan, dua orang lagi. Kamu, bagaimana kamu? Udah siap pekerjaannya? Satu kelompok lagi ya, satu anggota kelompok lagi ya, yang menempelkan. Udah? Oh, berarti udah semua di sini menempelkan. Iya, yang 2 kelompok lagi sudah benar jawabannya. Berarti sampai sini paham kan anak-anak? Paham? Udah, mudah-mudahan pelajaran hari ini yang ibu berikan sama kalian bisa bermanfaat untuk kalian. Udah, jangan di sini kalian mengerti sampai rumah kalian lupa. Coba lihat bukunya, diulang-ulang lagi anak-anak. Udah, sampai sini mengerti semua? Jelas, jelas. Oke. Coba lihat halaman 32. Itu ada tugas kalian kerjakan di rumah untuk minggu depan. Kerjakan. Udah, jangan lupa PR-nya, kerjakan ya. Udah, baiklah di sini. Ayo ketua kelas pimpin doa. Kita akhiri pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.